Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yusnita Ahmad dengan NIM 551421058, kelas B Teknik Arsitektur, mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur Mancanegara. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan arsitektur dari masa ke masa. Baik, yang pertama yaitu arsitektur sebelum Masehi. Arsitektur sebelum Masehi ini terdiri dari dua era, yaitu yang pertama arsitektur Yunani. Arsitektur Yunani kuno mencakup semua struktur yang diciptakan oleh penduduk berbahasa Yunani yang menduduki wilayah Peloponnes, Kepulauan Aegean, dan beberapa daerah di Anatolia sekitar 2.500 tahun yang lalu. Ini mencakup semua karya arsitektur yang dibuat sejak 900 abad hingga abad pertama era saat ini. Contoh dari arsitektur klasik Yunani selain Pantheon adalah agora atau public space, selasar tempat masyarakat berinteraksi yang terdapat di jalanan. Kemudian ada juga boileterion atau balai dewan, ada gimnasium atau sekolah, ada pastanium atau kantor wali kota, ada stadion dan teater. Kemudian kebanyakan bangunan di Yunani menggunakan prinsip post-lintel. Prinsip ini merupakan penemuan struktural pertama, yaitu dua kolom, yang mendapat dukungan unsur horizontal atau balok dan vertikal atau kolom. Stoa atau kolom merupakan elemen arsitektural estetis yang ditonjolkan sehingga ke depannya di beberapa polis setiap kolom memiliki ciri khasnya tersendiri, seperti Doric dari Doria, ada Ionic dari Ionia, dan Korintian dari Korintinia. Yang pertama, Orde Doric. Dikembangkan oleh suku bangsa Doria, memiliki bentuk sederhana dan terkesan kokoh dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kolom bulat berisi, berdiri tanpa base, kapital tanpa ornamen. Contoh peninggalan bangunannya yaitu kuil Pantheon di Akropis Polis Athena. Yang kedua, order Ionik dikembangkan oleh suku bangsa Ionia dengan bentuk yang agak rumit, terutama pada bagian atas kolom, terkesan anggun, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kolom bulat ramping, memiliki base pada bagian bawah kolom, kapital dipenuhi ornamen dengan motif hiasan flora dan fauna, dan order Ionik dapat jumpai pada kuil Erythinion di Akropolis Athena. Dan yang terakhir, order Korintian, dikembangkan oleh suku bangsa Korintin dan kemudian dimatangkan oleh orang-orang Romawi. Bentuknya paling rumit dan indah, terutama pada bagian atas kolom, dan terkesan elegan dengan ciri-ciri kolom bulat ramping, mempunyai base pada bagian bawah kolom, kapital dipenuhi ornamen, paling banyak dengan motif flora, beberapa daun akanthus. Berikutnya adalah konstruksi peninggalan Yunani kuno. Ini adalah kuil Pantheon yang sudah sangat terkenal. Pantheon adalah struktur megah yang berdiri di bukit tertinggi di Akropolis Athena. Pembangunan candi ini merupakan puncak dari perkembangan tatanan Dorik, gaya arsitektur paling sederhana dari tiga gaya arsitektur Yunani. Kemudian yang kedua, ini ada kuil Tesenion di Athena juga. Kuil ini pada zaman Yunani sampai Bizantin pernah dijadikan gereja. Denahnya seperti kebanyakan kuil pada zamannya, yaitu segi 4 dengan ukuran 40 kali 13,8 persegi. Kemudian ruang utama segi 4 panjang dikelilingi oleh 13 deret kolom pada sisi terpanjang, 6 pada sisi terpendek. Kolom-kolom berdiri di atas sepidoma yang hanya terdiri dari 2 tangga. Lalu ruarik pemujaan dikelilingi oleh semacam gang atau portiko. Dalam hal kuil-kuil Yunani disebut ambulatori. Meskipun tidak terlalu besar dibandingkan kuil-kuil lainnya, namun hampir semua bagian konstruksi terbuat dari marmer. Dekorasi sangat indah, ya, antara lain terdapat pada pedimen dan pada frieze di sebelah barat berupa relief menggambarkan peperangan antara Centaurus dan Lapithae. Lanjut ke era yang kedua, yaitu arsitektur Romawi. Setelah Romawi menaklukkan Yunani pada tahun
seratusan sebelum Masehi, mereka membumi hanguskan kota Korintos sepenuhnya pada tahun 146 sebelum Masehi. Nah, arsitektur klasik Romawi ini berkembang dari arsitektur klasik Yunani dan beberapa arsitektur lain tetangga imperium ini seperti arsitektur Mesopotamia, sehingga lahir tipologi denah dan teknologi baru dalam arsitektur. Arsitektur klasik Romawi berupa basilika atau pengembangan Pantheon atau Pantheon dengan tipologi denah lingkaran. Kemudian ada benteng, aqueduct, kuburan, stadion, teater, sekolah, hypochaos atau bagian servis pemandian, apotherium, frigidarium, dan kalidarium. Nah, dalam pengembangannya, arsitektur Romawi mengembangkan Roman Order, tipologi baru berupa Pantheon, atau Pantheon dengan tipologi denah lingkaran. Kemudian Pergamon atau Pantheon yang lantai dasarnya ditinggikan. Kemudian teknik konstruksi baru seperti arch atau lengkungan. Kemudian ada vault atau kolong ruang. Dan dome atau kubah yang semua kebanyakan diterapkan pada arsitektur Mesopotamia serta penemuan material baru, batu bata, karena arsitektur klasik Romawi masih mengadopsi arsitektur Yunani namun bukan lagi menggunakan material batu. Lanjut ke teori arsitektur Virtuvius. Memperbincangkan teori arsitektur Virtuvius itu sama halnya memperbincangkan teori arsitektur barat. Nah, Virtuvius ini adalah seorang arsitek dan insinyur Romawi yang hidup pada abad ke-1 dan berperan besar karena menulis buku arsitektur tertua yang sempat ditemukan oleh pakar barat. Buku Virtuvius ini terbagi menjadi 10 buku sehingga diberi tajuk 10 buku arsitektur. Buku pertama menguraikan tentang pendidikan bagi arsitek. Kemudian buku kedua memaparkan evolusi arsitektur utamanya yang berkaitan dengan masalah material. Buku ketiga berisikan tentang bangunan peribadatan. Buku keempat menguraikan berbagai tipe bangunan peribadatan, khususnya yang berhubungan dengan tata atur atau orders dan teori proporsi. Buku kelima memuat tentang bangunan-bangunan fasilitas umum seperti teater. Buku keenam mengulas tentang keberadaan rumah pribadi. Buku ketujuh berisikan penggunaan material bangunan. Buku ke-8 berisikan tentang sistem perolehan atau pasok air. Buku ke-9 menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan astronomi. Dan yang terakhir, buku ke-10 menjelaskan tentang konstruksi, mekanika, dan permesinan. Kita lanjut ke arsitektur Kristen awal dan Bizantin. Nah, pada masa-masa awal berdirinya agama Kristen, cenderung dianggap sebagai ancaman, hingga terus-menerus dikejar dan dianiaya oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Nah, ketika kerajaan Romawi runtuh dan tercerai-berai, gereja Kristen tetap bertahan. Pada abad ke-11 terjadilah Perang Salib, di mana kekejaman prajurit Perang Salib menjadi sejarah kelam Kristen yang hingga kini masih banyak disesali. Ciri-ciri arsitektur Kristen awal, yang pertama yaitu temboknya tebal, bangunannya tidak terlalu tinggi, atapnya melengkung, membentuk kubah setengah lingkaran, ruang-ruangnya gelap, dan pada dindingnya ada sedikit ukiran berupa gambar-gambar binatang, gambar dedaunan, malaikat, atau orang-orang suci. Kemudian ukiran gaya fresko yang sangat sederhana, pilar-pilarnya sangat besar, bentuk-bentuk denahnya sangat terikat oleh dalil-dalil yang sistematik, yaitu bentuk simetris, jelas, dan teratur dengan teknik konstruksi yang bersahaja. Kemudian arsitektur ditangani dengan menggunakan daya nalar atau pikiran yang rasional. Nah, selanjutnya arsitektur Bizantin. Arsitektur Bizantin ini atau Byzantium memiliki pengaruh yang besar dari kekristenan. Nah, arsitektur ini merupakan lanjutan dari arsitektur Romawi. Berikut adalah karakteristik arsitektur Bizantin. Yang pertama, denahnya segi empat dilengkapi dengan jendela kecil-kecil di atas, disebut pendetif, di mana pada masa Romawi kubahnya hanya menutup bentuk denah melingkar atau poligonal. Kemudian praktek penggunaan kubah memakai konstruksi atap yang sangat sederhana dengan atap kayu aliran Kristen lama maupun atap lengkung aliran Romawi dari batu. Kemudian sistem konstruksi beton dari Romawi
dikembangkan dengan pesat. Kemudian tipe-tipe kuba atau nef dipisahkan oleh ikonostatis atau penyekat sebagai screen atau picture atau tirai. Kemudian yang terakhir, bentuk eksterior kadang tidak berhubungan atau tidak ada kesatuan dengan bentuk interiornya. Nah, berikut ini adalah bangunan peninggalan arsitektur Bizantin. Yang pertama ada Gereja Hagia Sophia, yang kedua Forum Constantinous, dan yang ketiga ada Hippodrome. Nah, lanjut ke arsitektur Islam awal. Arsitektur Islam awal diawali dengan adanya bangunan masjid sederhana, diawali perkembangan Islam masa Nabi, yaitu dengan pola lapangan terbuka, dan bahan-bahan bangunan yang digunakan cukup seadanya saja, seperti batang kurma, pelapa, daun, atau daun kuram, serta bebatuan dari sekitar batu gunung. Lanjut ke arsitektur Romanesque. Arsitektur Romanesque adalah gaya arsitektur Eropa abad pertengahan yang ditandai dengan semi-circular arches. Tidak ada konsensus untuk tanggal awal dari gaya ini, tapi diperkirakan sekitar abad ke-8 sampai ke-12, di mana kemudian beralih ke arsitektur gotik yang ditandai dengan pointed arches, menggabungkan fitur bangunan Romawi kuno dengan Bizantium dan tradisi setempat. Gaya arsitektur Romanesque dikenal dengan bentuknya yang masif, tembok-tembok tebal, round arches, pilar yang kokoh, ground vaults, menara-menara besar, dan arkade yang dekoratif. Berikut adalah karakteristik bangunan Romanesque, antara lain yang pertama, dinding bangunan Romanesque umumnya memiliki ketebalan yang masif dengan bukaan yang relatif kecil. Materialnya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian buttresses pada bangunan Romanesque umumnya berprofil persegi datar dan tidak terproyeksi di luar dinding. Kemudian yang ketiga, busur atau arches yang digunakan hampir selalu berbentuk setengah lingkaran dan dipergunakan pada bukaan pintu dan jendela, pada vault dan arkade. Yang keempat, ardace adalah deretan arch yang ditopang oleh pier atau kolom yang terdapat di interior gereja, memisahkan bagian nef dan aisle. Yang kelima, pier. Pada arsitektur Romanesque, pier sering digunakan untuk mendukung arch. Pier dibuat dari batu berbentuk kotak atau persegi panjang. Yang keenam, kolom Romanesque berbentuk masif karena mendukung dinding atas yang tebal dengan jendela-jendela kecil dan kadang kubah yang berat. Metode konstruksi yang paling umum adalah dengan membangunnya dari silinder batu yang disebut dengan drum. Bentuk kapitalnya banyak diinspirasi dari gaya Korintian. Yang ketujuh, kubah dan atap. Mayoritas bangunan memakai atap dari kayu dan penopang sederhana berbentuk tie beam atau king post. Dalam kasus atap kasau terikat, kadang dilapisi dengan langit-langit kayu. Di bangunan gereja biasanya lorongnya memiliki kubah atau atapnya dari kayu. Kita lanjut ke arsitektur gotik. Arsitektur gotik dikenal diterapkan pada sebagian besar bangunan katedral, biara, dan paroki gereja-gereja di Eropa. Pada perkembangannya, gaya gotik ini juga diterapkan pada arsitektur bangunan kastil, istana, balai kota, balai serikat, universitas terkemuka, dan sampai sejauh kurang rumah pribadi. Nah, ciri utama arsitektur gotik adalah struktur bangunannya yang tinggi atau vertikal, lengkung melancip, vault bertulang, serta bukaan-bukaannya yang lebar. Bangunan gotik umumnya memiliki tinggi yang jauh melebihi skala manusia, karenanya pada masa itu, katedral atau biara gotik menjadi bangunan pencakar langit bila dibandingkan bangunan sekelilingnya. Sementara itu, langit-langit bangunan gotik berbentuk busur yang meruncing disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk menciptakan atap meruncing sebagai arsitektur vernakular Eropa. Hal ini dikarenakan tuntutan cuaca di Eropa pada musim dingin bersalju. Kemudian bukaan-bukaan yang lebar ditujukan dengan maksud membuat bangunan menjadi terang benderang. Pencahayaan pada bangunan gotik menjadi unsur yang diyakini dapat menambah keagungan dan unsur spiritual bagi manusia di dalamnya. Berikut adalah bangunan peninggalan arsitektur gotik.
Ini merupakan Gereja Notre Dame de Reims. Dalam sejarahnya, gereja ini adalah tempat penobatan raja-raja Prancis. Gereja ini mulai dibangun pada tahun 1211 di lokasi yang sama dengan gereja lama yang telah hancur terbakar. Bagian nave atau lorong dibuat lebih panjang untuk menampung halayak yang menghadiri penobatan raja. Denahnya salib, proporsinya tinggi, berjendela besar, pencerahan spiritual melalui cahaya dari jendela yang berhias, vault bertulang, berlengkung lancip, diperkuat flying buttress yang anggun di luar, di bagian luar penuh dihiasi patung-patung. Nah, kita lanjut yang terakhir yaitu arsitektur Renaissance. Sejarah arsitektur Renaissance di era carut-marutnya realitas yang sudah tidak lagi mengatasi permasalahan hidup yang diawali oleh terjadinya revolusi Prancis pada abad ke-15, bangsa Eropa mulai kembali pada romantisme era klasik yang syarat dengan konteks nalar nasional. Era periode tersebut dinamakan Renaissance atau pencerahan, dan mulai meninggalkan era arsitektur bernuansa agama. Disebut pencerahan karena menghidupkan kembali budaya-budaya klasik. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh filsuf-filsuf dari Yunani dan Romawi. Ditandai dengan diktum Corito ergo sumnya Rene Descartes, atau ketika aku berpikir maka aku ada. Nah, arsitektur dikembalikan lagi pada skala manusia atau antropometris, dan era itu kemudian disebut era arsitektur Renaissance. Penggunaan kembali gaya kolom Yunani dan Romawi pada bangunan, hal ini disebabkan karena era arsitektur Renaissance berusaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi, akan tetapi tidak dengan gaya arsitektur Yunani dan Romawi murni. Artinya, boleh mirip, tetapi bukan mencontoh atau bukan pula nostalgia. Pada masa ini, perubahan dan perkembangan arsitektur dilihat dari tata denah dan sistem struktur dapat dikatakan kurang. Dari segi bentuk bangunan, arsitektur Renaissance lebih bervariasi dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian terdapat perkembangan dalam usaha untuk merias diri, dan dari sisi interior, bangunan arsitektur Renaissance memadupadankan unsur klasik furniture terhadap warna dan seni dekorasi atau detail arsitektur dengan estetika tinggi. Dan yang terakhir, perkembangan seni lukis mulai diterapkan pada kaca mozaik untuk bukaan-bukaan pada jendela. Baik, sekian itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.